Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-14 atau ke-15. Majelis yang ke-15 dari penjelasan terhadap risalah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Selanjutnya kata beliau, wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah. Syafaat dari dalam teks-teks Quran dan Sunnah itu ada dua bentuk, ada dua jenis syafaat. Ada syafa'ah manfiyah, syafaat yang ditolak keberadaannya, dan ada syafaat yang musbatah, syafaat yang ditetapkan keberadaannya, ditetapkan adanya, yakni pada hari kiamat. Sebelumnya, syafaat itu berasal dari kata asy-syafa' yang bermakna genap, diddul witr, lawannya ganjil. Ya. Wasyaf'i wal watr, demi malam-malam yang genap dan yang ganjil. Taib. Kenapa syafaat dikatakan syafa' genap? Karena syafaat ini bentuknya, misal dalam bentuk percontohan biar langsung difahami. Saya misalnya membutuhkan bantuan, misalnya membutuhkan hutang, misalnya ingin berhutang, tapi saya tidak punya kenalan dari orang-orang yang mampu. Kemudian ada orang yang mampu yang bisa meminjamkan, cuma saya tidak kenal. Maka kalau saya datang langsung sendiri kepadanya, saya sendirian, sendiri, tunggal, witer, ganjil, sendiri. Maka saya mencari orang-orang yang kenal dengan orang itu. Ternyata ada teman saya yang kenal dengan orang yang punya uang itu. Saya katakan ke teman saya, tolong kamu datang ke dia, pinjamkan saya uang. Atau kita sama-sama nanti ke sana, tapi kamu yang ngomong, kamu yang berikan muqaddimah, ya. Maka datanglah kami berdua ke sana, ataukah dia sendirian ke sana, tapi mewakili saya. Saya juga, ya, saya juga ada di situ. Maksudnya dia sendiri, tapi membawa dua, seakan-akan membawa saya juga karena kepentingan saya ada di situ. Ya, maka perbuatan teman saya ini ketika berbicara kepada yang punya uang, ini namanya dia memberi syafaat. Kenapa? Karena saya yang tadinya sendiri, sekarang saya menjadi berdua, genap, saya dengan teman saya ini. Ya, apakah saya datang kepadanya atau dia sendiri yang datang ngobrol, tapi dia membawa kepentingan saya juga, jadi seakan-akan saya ada di situ, jadi berdua. Ya, ini namanya syafaat. Nah, jadi syafaat itu bentuknya seperti gambaran globalnya. Ya, gambaran globalnya adalah Allah Subhanahu wa taala atau para nabi ataupun para wali dan orang-orang soleh ini yang telah diberikan izin oleh Allah taala untuk memberikan syafaat, mereka datang kepada Allah untuk memintakan untuk kita, untuk umatnya, sehingga seakan-akan nabi ini datang berdua, dia dan umatnya. Maka yang dikatakan syafaat, syafa' genap. Taib. Ini makna syafaat, ya. Nah, sekarang kata beliau wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah kata atau syafaat yang tersebut dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini fokusnya ke Al-Quran. Ya. Syafaat itu ada dua. Dalam teks-teks Quran maupun Sunnah, syafaat itu ada dua, syafaatan. Apa yang pertama? Syafa'atun manfiyah, syafaat yang dinafikan keberadaannya, ditolak keberadaannya pada hari kiamat, tidak ada syafaat. Jenis yang kedua ada syafa'atun musbatah, ada syafaat yang ditetapkan keberadaannya, ada syafaat yang ditetapkan keberadaannya. 6. Taib. Jadi kalau kita membaca dalil-dalil Quran dan Sunnah, kemudian kita mendapati kata-kata syafaat, maka secara umum syafaat itu ada dua bentuk. Ada syafaat yang dinafikan keberadaannya dan ada syafaat yang ditetapkan keberadaannya. Ya. Maksudnya begini. Kalau kita membaca sebagian ayat Al-Quran, kita akan mendapati Allah Ta'ala berfirman, tidak ada syafaat pada hari kiamat. Tidak ada syafaat sama sekali. Ya. Tapi kalau kita baca ayat yang lain, Allah Ta'ala menetapkan ada syafaat pada hari kiamat. Ada syafaat pada hari kiamat. Maka ini bagi sebagian orang yang minim ilmunya akan berpikir ini kok kayak terkesan bertentangan
kok ayat ini mengatakan ada syafaat, ayat yang lain mengatakan tidak ada syafaat. Yang benar yang mana? Nah, ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihah bagi sebagian orang. Ya, tapi bagi orang yang mengetahui ilmunya, dia akan memahami bahwa tidak ada kontradiksi di antara kedua ayat ini. Kenapa? Karena memang syafaat ada dua. Ada syafaat yang dinafikan keberadaannya, dan itulah yang dimaksud dalam ayat yang menafikan. Dan ada syafaat yang ditetapkan keberadaannya, dan itulah yang dimaksud dalam ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat. Jadi syafaat yang ditolak keberadaannya di sana berbeda dengan syafaat yang ditetapkan keberadaannya di sini. Ya, sehingga tidak ada pertentangan. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami itu, ya, syafaat jenis mana yang dinafikan keberadaannya oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dan syafaat model bagaimana yang ditetapkan keberadaannya oleh Allah dalam Al-Quran. Kata beliau, fasyafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang dinafikan keberadaannya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka natutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat yang ternafikan keberadaannya ditolak pada hari kiamat adalah semua jenis syafaat yang diminta dari selain Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mampu menunaikannya, tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah. Iya. Waddalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang nanti kita akan terangkan, dalil yang menunjukkan bahwa ada syafaat yang dinafikan. Dalil yang menunjukkan ada syafaat yang dinafikan. Ini makna waddalilu qauluhu ta'ala. yakni dalil yang menunjukkan adanya syafaat yang dinafikan oleh Allah adalah firman Allah Ta'ala dalam suratul Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari. Pada hari itu tidak bermanfaat jual beli, tidak ada teman dekat, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat, yakni pada hari kiamat. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir ini mereka yang zalim. Nah, maka dikatakan di sini wala syafa'ah. An-nakiratu isim nakirah, syafa'atun pakai tanwin. Isim nakirah berada dalam kalimat penafian la, sehingga bermakna umum. Tidak ada syafaat sama sekali, umum. Ya. Umum, tidak ada syafaat. Maka di sini jelas Allah Ta'ala menafikan syafaat. Ya. Allah Ta'ala menafikan syafaat secara umum, semuanya ditolak. Maka ini akan menimbulkan sedikit muskilah tadi yang saya katakan kalau kita membaca ayat-ayat yang menetapkan adanya syafaat. Masalahnya di sini dalam bentuk umum, dalil umum, syafa'ah. Nah. Jelas ya? Nah, maka kalau kita memahami akan dua jenis syafaat ini, kita akan mengatakan bahwa syafaatun di sini memang dia umum, tapi umumnya am makhsus. Lafaz umum yang dikhususkan oleh dalil yang lain, ataukah kita katakan syafaatun di sini am urida bihil khas. Memang dia lafaz umum, tapi yang diinginkan dengannya khusus, yaitu syafaat yang tidak memenuhi kriteria, tidak memenuhi persyaratan. Itu yang diinginkan. Semua syafaat yang tidak memenuhi persyaratan, semuanya secara umum ditolak. Tidak ada. La syafa'ah. Tidak ada syafaat pada hari kiamat. Yakni syafaat yang dikira oleh para penyembah berhala, para penyembah nabi dan rasul, para penyembah nabi dan orang soleh, yang mereka menyembah kepadanya untuk mendapatkan syafaat. Mereka bersumpah dengan namanya, mereka menyembelih untuk mereka, untuk selain Allah, dengan harapan nanti selain Allah itu memberikan syafaat kepada kami. Nah, ini yang manfi, ditolak oleh Allah. La syafa'ah. Tidak ada syafaat model begitu yang kalian pikirkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, syafaat yang kalian idam-idamkan yang seperti itu modelnya, la, tidak ada. Ya. Kenapa? Itu termasuk syafaat yang tidak memenuhi persyaratan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai pemilik syafaat. Nah, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.